Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh, dengan saya Bedraki Asja Putra dari SMA Negeri 2 Kota Sukabumi akan membahas buku Sejuta Umat yang sangatlah menarik dan sering menjadi bestseller di Gramedia. Tidak lain tidak bukan adalah Atomic Habits, mahakarya James Clear yang berisi panduan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari dengan sentuhan filosofis, psikologis, dan neuroscience. Buku ini juga sering memberikan penjelasan lewat kisah yang inspiratif dan terasa begitu nyata lewat storytelling yang menakjubkannya. Di buku ini cenderung menjelaskan bagaimana cara kita membangun kebiasaan sehari-hari. Karena dengan kebiasaan yang kita lewati sehari-hari, kita akan mendapatkan perubahan yang signifikan di kemudian hari. Dan karena ini juga banyak orang-orang yang merasa kesulitan dalam merubah dirinya. Mereka beranggapan jikalau ingin membangun dirinya sendiri lebih berkualitas, maka butuh aksi yang memakan tenaga, membutuhkan aksi yang besar. Tapi di sini James memberikan konsep yang sederhana dalam memecahkan usaha tersebut, yakni 1 hari 1%. Cukup mengembangkan diri dalam sehari sebanyak 1%. Dengan itu, jika kita konsisten, di akhir tahun kita akan mendapati diri kita 37% lebih berkualitas. Dalam Atomic Habits, selain konsep 1% 1 hari, menurut saya terdapat satu konsep yang berpengaruh bagi kehidupan pribadi saya, yakni identity based habits, kebiasaan yang berbasis identitas. James menjelaskan, itu artinya kita seharusnya berfokus kepada kita ingin menjadi siapa daripada kita ingin meraih apa. Contohnya, apabila ada seorang perokok yang ingin berhenti merokok, ia seharusnya tidak berkata, aku berusaha berhenti merokok. Tetapi, ia seharusnya berkata, aku bukanlah seorang perokok. Kenapa ini bisa terjadi? Karena manusia, apabila ia dilabeli sesuatu, dia akan bertindak sesuai label yang dia berikan. Dan juga manusia akan terus berusaha mempertahankan label tersebut apabila itu terdengar menyenangkan. Contoh lainnya, apabila seseorang labeli dirinya sebagai seseorang yang rajin dan ia dihina malas, ia jelas akan membela karena ia merasa rajin adalah dirinya. Menurut saya, kekuatan besar Atomic Habits berada pada penekanan bahwa kita harus fokus pada proses daripada hasil. Contoh nyatanya, apabila seseorang ingin meraup kekayaan dan ia lebih mementingkan hasil daripada proses, ia akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan tersebut. Entah dengan mencuri, entah dengan nepotisme, entah dengan korupsi. Adapun mereka yang ingin berusaha dan lebih mementingkan proses daripada hasil, tentu mereka akan lebih memilih bisnis, lebih memilih bernegosiasi, dan mencari relasi. Adapun kelemahan Atomic Habits, menurut saya berada pada versi terjemahannya. Karena mungkin versi terjemahan Indonesia yang diambil langsung dari versi bahasa Inggrisnya, itu mengambil arti secara harfiah, sehingga beberapa orang tidak langsung paham apa yang disampaikan oleh James Clear, sehingga ia butuh berpikir keras agar paham apa yang disampaikan. Menurut saya, buku Atomic Habits cocok untuk semua kalangan, terutama pelajar yang ingin keluar dari keterpurukan dan meraih prestasi. Terutama mereka yang tidak tahu bagaimana dan harus dari mana. Sekian dari saya, selamat mencoba, selamat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف